Nah, kalau dengan RK sendiri, seandainya RK maju, kalau tadi hitung-hitungannya kemungkinan besar nih, ada peluang ataupun potensi Anies bersama dengan Ahok. Tapi kalau misalkan RK maju, siapa yang mungkin bisa menyaingi katakanlah suara dari Anies ataupun juga Ahok? Kalau Kalau dianggap Anies lebih unggul. digabungkan dengan kekuatan Ahok, Mhm. kalau Anies sama Ahok nggak bisa ya, Iya, karena nggak kan bisa. pernah mantan gubernur semua Betul. itu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya maksudnya Anies bergabung sama PDI Perjuangan, maka memang itu satu kekuatan yang tidak mudah dikalahkan oleh RK gitu. Hmm. RK bisa mengalahkan kekuatan Anies dan yang bergabung dengan PDI Perjuangan kalau RK mampu mengambil basis dari Anies. Nah, itulah yang saya kira sedang dicoba oleh Koalisi Indonesia Maju dari beberapa berita belakangan yang kita lihat ya. Tampaknya Koalisi Indonesia Maju mencoba memasangkan RK dengan salah satu kader dari basis partai pendukung Anies misalnya PKS gitu. Nah, itu bisa mengambil ceruk suara Anies Kalau boleh diperkirakan. sebut nama siapa, Mas Hanan Belum Jayadi? tahu kita namanya, Enggak, kalau belum menurut tahu. Anda yang pas. Belum tahu siapa yang pas itu. Hmm. Karena ada banyak nama untuk calon wakil di luar nama tiga tadi, di luar nama Ahok, Anies dan RK ya. Mm-mm. Misal ada nama calon-calon wakil secara umum ya. Kalau Sandiaga Uno bagaimana? Karena nama tersebut juga santer terdengar disebut digadang-gadang akan maju lagi ke Pilgub Jakarta. Ada Ya nama Sandiaga Sandi, Uno, ada nama Sandiaga Uno Kaisang. Iya, Sandiaga Uno adalah salah satu nama calon wagub yang juga cukup kompetitif kalau digabungkan dengan RK atau digabungkan dengan Ahok atau digabungkan dengan Anies ya. Tapi saya ragu apakah Sandi mau gitu, karena dia kan posisinya sudah menteri sekarang. Kalau mau nyalon jadi wagub ya kita tidak tahu ya apakah itu jadi mungkin. Kalau Kaisang Pangarep itu kalau digabungkan dengan RK, dugaan saya itu tidak menambah ceruk suara. Mhm. Karena Kaisang Pangarep kan berasal dari ceruk suara yang sama, yaitu suara yang selama ini terasosiasi dengan Jokowi dan Prabowo gitu. Sementara Ridwan Kamil memerlukan basis suara yang di luar itu. Misalnya Ridwan Kamil harus mencari tambahan suara dari basis pendukung Anies Mm-mm. atau dari basis pendukung PDI Perjuangan ya ke sana. Kalau jadi kalau misalnya Ahok tidak maju, yang maju hanya Anies sama Ridwan Kamil, maka salah satu kuncinya ada di PDI Perjuangan. Itu partainya Bang Masinton apakah akan bergabung dengan Anies atau tidak gitu. Baik, kita menuju ke Bang Doli. Bang Doli, ketika kita lihat nama RK, nama Anies, dan nama Ahok ini merupakan calon kuat sebagai calon gubernur Jakarta. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan nama dari Cawagupnya. Cawagup juga mempunyai peran yang sangat luar biasa penting. Dari Golkar sendiri, Bang, apakah ada nama Cawagup yang juga ditargetkan oleh Golkar sendiri? Silakan, Bang Doli. Belum, karena kan kita dalam menghadapi pilkada ini kan harus satu-satu ya, nggak bisa sekaligus gitu. Calon gubernurnya aja belum kita putuskan, apalagi Mhm. kita mau masuk ke calon wakil gubernurnya Mhm. gitu. Jadi tentu kita akan bicarakan dulu, pastikan dulu siapa calon gubernurnya. Nah tadi karena kami bagian dari Koalisi Indonesia Maju, pasti harus dikomunikasikan dulu dengan Koalisi Indonesia Maju ya, harus ada kesepakatan dulu dengan teman-teman partai politik Koalisi Indonesia Maju, baru nanti kemudian dalam pembicaraan berikutnya kita baru bisa memutuskan calon wakil gubernurnya. Walaupun ya dalam nanti survei yang berikutnya kita juga sudah mulai memasukkan simulasi-simulasi itu ya. Ya. Kita mau cek dulu siapa potensi lain atau potensi nama lain yang memungkinkan untuk jadi calon wakil gubernur kan. Selama ini kan masih yang terpotret itu masih calon gubernur ya. Mhm. Calon wakil gubernurnya belum. Nah, jadi nanti survei yang berikutnya ini akan kita sudah masukkan variabel siapa yang kita akan bisa potret calon nama-nama yang memungkinkan dari calon wakil gubernur, dan kemudian baru kita simulasikan ya antara nama satu dengan nama yang lain mana yang paling potensial itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau dari PDIP sendiri, kalau kita dengar-dengar namanya di bursa sudah muncul. Ada nama Anies Baswedan, kemudian juga tampaknya ada nama Ahok. Nah, kalau untuk calon wakil gubernurnya, apakah sudah terpikirkan siapa yang akan diajukan?
Belum. Nah, tentu kami nanti kan masih menjaring lagi ya. Artinya nama-nama yang muncul. Nah, jika umpama kalau dengan Pak Anies, nah pasti kan PDI Perjuangan berkepentingan untuk mendorong kadernya. Kalau jika Pak Ahok umpama yang akan jadi gubernur, berarti kan nanti bersama partainya jadi wakilnya. Kira-kira pastinya akan begitu, seperti itu. Nah, tentu ya kami sendiri kan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Nanti DPP partai yang akan menyampaikan. Gitu. Nah, tentu ya yang menguat nama-nama itu ya ada dua tadi yang saya katakan. Pertama Pak Anies, juga Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi dua figur ini nanti ya satu diantaranya mungkin yang akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, selain itu juga ada nama-nama lainnya. Nah, tentu kira-kira kan dua nama tadi itu yang menguat di internal, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Masinton, antara nama Anies Baswedan dan Ahok, kira-kira siapa yang paling berpeluang untuk didukung oleh PDI Perjuangan? Ya, tentu kami masih menunggu hasil proses survei di internal ya. Baik. Nanti siapa yang akan diputuskan oleh DPP partai tentunya. Oke, baik. Kalau dari PDIP sendiri kapan akan ditentukan deklarasinya untuk mendukungnya, kapan estimasinya, Bang Masinton? Ya, proses jalan. Nanti dari hasil survei itu kemudian nanti mana nama yang sebelum diputuskan itu kan pasti dijajakin. Siapa pasangannya, siapa, artinya masih sangat dinamis lah ya. Pendaftarannya masih bulan Agustus, artinya day to day-nya kita bisa lihat prosesnya seperti itu. Apalagi setelah hasil survei nanti kita sudah memiliki potret masyarakatnya, aspirasinya seperti apa, keinginan masyarakat atau warga Jakarta seperti apa, butuh kepemimpinan yang model seperti apa, nanti kita baru bisa putuskan nanti seperti itu. Baik, Bang Doli, kalau kita lihat di Sumatera Utara kan sudah pasti dukungan Golkar untuk Bobi Nasution. Nah, kenapa di Jakarta dan Jawa Barat ini justru belum ada, Bang? Ya, karena tadi kita kan terus setiap hari mencermati ya, termasuk perkembangan dinamika di daerah masing-masing, dan salah satunya adalah hasil survei. Nah, kalau kita lihat di Sumatera Utara, ya kita sudah, kan di sana juga namanya sudah tidak terlalu banyak ya, tinggal beberapa nama saja, dan kita melihat hasil surveinya, Pak Bobi itu memang sekarang sedang berada di posisi yang paling tinggi dalam berbagai survei. Itu yang juga menjadi pertimbangan kita kenapa kita cepat untuk memutuskan. Apalagi kan saudara Bobi ini juga sudah berproses cukup panjang juga ya, mengikuti proses dan dapat surat tugas juga pada bulan November 2023. Nah, jadi kita udah berkomunikasi dengan dapat menyerap aspirasi dari teman-teman Golkar di Sumatera Utara, termasuk di kabupaten kotanya, dan kemudian ini dikomunikasikan juga dengan teman-teman atau Koalisi Indonesia Maju, dan semuanya sependapat ya, sama dengan waktu kami juga memberikan surat keputusan kepada Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak.